Agama itu hadir bukan untuk membuat kita terpecah-pecah. Jangan sampai kita bilang gara-gara agama kita terpecah-pecah. Justru agama hadir itu untuk menyatukan. Kok bisa jadi pecah-pecah? Katanya Afghani, ada sebabnya. Sebab yang pertama adalah ketika agama dieksploitasi untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Baru dia bisa jadi pencetus perpecahan. Bukan salah agamanya, tapi salah orangnya yang menjadikan agama sebagai alat untuk memenuhi kepentingan mereka. Orang-orang semacam ini, katanya Afghani, kayak orang yang memperdagangkan agama. Jadi para pedagang agama. Dan kita yang konsumennya, kita membeli sesuai lapak-lapak yang kita cocoki. Jadi banyak kotak-kotak tadi, banyak aliran, itu kayak toko-toko kayak di mall itu. Kalau Islam itu ibaratnya mall, di dalamnya kan banyak counter-counter. Nah, kita konsumennya, kita milih counter yang cocok. Katanya Afghani, mereka ini loh para pedagang agama yang hanya mencari keuntungan dari agama untuk kepentingannya sendiri. Ini sumber merosotnya agama dan nilai-nilainya. Seolah-olah mulia, seolah-olah luar biasa berpegang teguh pada agama, tapi ujungnya adalah kepentingannya sendiri. Ini yang mencoreng agama dan melenyapkan fungsi aslinya agama. Agama jadi sumber perpecahan. Dimanapun ada kasus agama kok jadi sumber konflik, pasti ada pedagang agama ini yang jadi awalnya. Orang yang menjadikan agama sebagai alat untuk memenuhi kepentingannya. Baik di level kecil maupun level besar. Hidupmu mungkin juga sering begitu, memanfaatkan agama untuk kepentinganmu. Jadi berislam hanya untuk apa? Tujuan-tujuan hidupmu yang simple. Bukti paling konkret apa? Kita tidak pernah belajar serius tentang agama kita. Apapun klaimmu, kayak tadi kamu ada di kotak-kotak tadi, kamu serius buat di kotak-kotak itu? Pernah belajar serius kan tentang kotak-kotakmu? Kalian yang ngaku Asy'ariyah misalnya, apa ya pernah belajar Asy'ariyah serius? Kitabnya Imam Asy'ari apa yang sudah kamu baca? Kalian yang Syafi'i, Syafi'i beneran po? Syafi'i yang itu apa Syafi'i yang lain? Jangan-jangan kamu keliru Syafi'inya karena nggak pernah ngecek. Kamu yang mengidolakan Ibnu Arabi yang mana yang kamu idolakan? Peminat sufi, tasawuf. Kalau tasawuf saya Ghazali, Pak. Lu Ghazali ada beberapa nama dalam sejarah Islam. Kitabnya Ghazali mana yang sudah kamu baca? Jangan-jangan Ghazali anaknya Dani itu. Ya. Loh iya, kamu itu yang saya sebut kamu tidak pernah serius. Ketika kamu tidak serius, lah kok kamu masih beragama? Wong kamu tidak serius, berarti apa? Ada kepentingannya. Ya macam-macam, mungkin kamu tidak sadar. Jadi agama akhirnya hanya jadi alat. Ya, asumsi pertama itu jadi tadi penyakit macam-macam tadi yang muncul di tubuh umat Islam awalnya ini. Oke, kita lanjutkan. Maka mari dimulai beragama secara serius. Diawali dari mana? Itu nanti Afghani punya
konsep 3 kebenaran agama yang fundamental. Jadi orang beragama itu wataknya 3 ini. Punya kebenaran yang dipedomani. Yang pertama, orang yang beragama itu hidup dalam fondasi spiritual. Jadi orang yang mengutamakan spiritualitas, sehubungan dengan Allah. Dan yang kedua, dia bersyukur karena menjadi makhluk yang paling mulia di antara semua makhluknya Allah yang lain. Jadi punya karakter spiritual dan menyadari kemuliaan dirinya sebagai manusia. Kenapa hanya manusia yang oleh Allah dikasih agama, makhluk yang lain tidak? Karena manusia utama dan mulia. Bahkan di antara malaikat. Malaikat itu baik sekali, patuh 100% pada Allah, karena memang dia tidak punya pilihan lain selain itu. Kebisaannya malaikat cuma hanya patuh. Beda sama manusia. Manusia patuh bisa, mbangkang bisa. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, orang beragama adalah orang yang membawa pada keunggulan dirinya dan kelompoknya. Berarti apa? Orang beragama itu selalu dia lebih baik. Jadi kalau orang yang beriman itu harusnya derajatnya selalu naik. Ya termasuk level kelompoknya. Itu yang saya bilang tadi, tidak usah sibuk dengan kotaknya orang lain. Kotakmu sendiri diperbaiki sebaik mungkin. Itu. Jadi orang yang beriman itu implikasinya selalu kesolehan. Apakah kesolehannya sendiri atau kesolehan kelompoknya. Itu kebenaran agama yang kedua. Orang yang beriman kok tidak mengarah ke kesolehan dirinya atau kesolehan kelompoknya, perlu dicek lagi keimanannya. Yang ketiga, orang yang beragama itu kalau hidup saya bilang tadi serius, tapi dia sadar bahwa dunia ini adalah ladang untuk bersiap-siap di kehidupan yang akan datang. Jadi dunia tidak sekedar mampir minum, tapi dunia ini kayak tempat kita menanam. Panen besarnya nanti di kehidupan yang akan datang. Jadi maka harus serius, jangan santai-santai. Kenapa? Biar besok panen kita sukses. Panen kita adanya di kehidupan yang akan datang. Kalau kita menanamnya santai-santai, ya panennya juga tidak akan sukses. Panennya juga santai hasilnya. Besok di akhirat nanti di sana santai-santai, sambil dipukuli sama malaikat. Ya. Jadi ini 3 kebenaran. Jadi rumusnya adalah kita ini makhluk spiritual yang paling mulia, yang beragama sehingga menghasilkan kesolehan diri dan kesolehan sosial. Dan yang terakhir, yang sungguh-sungguh dalam hidup, karena hidup ini adalah persiapan hidup yang akan datang. Jadikan ini sebagai fondasi hidup kita, katanya Afghani. Karena inilah 3 kebenaran fundamental agama. Terus kalau sudah tadi sukses, masuk ke sini. Jalannya gimana untuk mensukseskan 3 tadi? Ada 3 nilai sosial yang harus ditanamkan tentang agama.
karakter kita yang sukses di sebelumnya, karakter sebelumnya tadi, ada 3 karakter, yaitu kerendahan hati, kejujuran, dan dapat dipercaya. Ini lagi-lagi keywordnya. Kenapa hari ini banyak konflik? Kenapa banyak kegalauan-kegalauanmu berkenaan dengan keberagamaanmu hari ini? Pasti semua masalah tadi akarnya di situ. Tidak adanya kerendahan hati berarti konflik itu dipicu oleh orang-orang yang merasa benar, orang-orang yang sombong. Tidak ada lagi kejujuran. Kejujuran itu berarti apa? Orang tidak mengungkapkan kebenaran apa adanya. Hari ini manifestasinya banyak sekali hoax. Kejujuran hilang. Banyak orang merasa dirinya benar terus nyalah-nyalain orang lain, maki-maki orang lain. Berarti kerendahan hati hilang. Dan yang ketiga, dapat dipercaya. Efek dari 1 dan 2 hari ini, kita tidak lagi mudah percaya bahkan sama saudara kita seagama. Jadi secara sekaligus kita hari ini kehilangan kerendahan hati, kehilangan kejujuran, kehilangan dapat dipercaya. Yo pantes hari ini banyak sekali kegalauan-kegalauan dalam kita beragama. Ternyata masih belum sembuh sejak dibahas oleh Afghani di abad 19 awal. Padahal sekarang sudah abad 21. Hampir 2 abad. Kita masih bulet di sini. Tidak ada kerendahan hati, tidak ada kejujuran, dan kita jadi orang yang tidak dapat dipercaya. Kita susah sekali percaya. Yang kita percaya hanya kelompok kita. Itu pun bukan karena kita percaya beneran, tapi karena kepentingan kita. Wah, galau sekarang kita ya, gara-gara ini. Yes, solusinya bukan apa-apa. Kamu sendiri yang bentuk dirimu semacam ini. Saya tidak tahu, kalau saya ngomong gini mesti bayanganmu orang lain, bukan dirimu sendiri. Kamu selalu nunjuk orang lain. Iya pak, kelompok sana itu loh pak, suka bikin hoax. Kelompok sana itu sombong pak, merasa benar sendiri. Kelompok sana itu suka bohong, tidak dapat dipercaya. Kamu selalu ke sana. Kesini dirimu sendiri ini loh. Kamu sudah rendah hati apa belum? Mong tadi gegeran urusan puisi aja sampai ikut maki-maki segala. Kamu jujur apa enggak? Jujur itu ya termasuk kalau enggak tahu ya ngomong enggak tahu. Baru kalau orang bantah, alah itu cuma copy paste, baru iya saya cuma share. Tapi kalau nggak ada orang ngomong gitu, kamu gayanya kayak milikmu sendiri. Nggak jujur. Dan akhirnya apa? Kalau bolak-balik nggak jujur, orang nggak percaya lagi. Kamu nulis sendiri loh, padahal bukan copy paste, ya orang anggapnya kamu copy paste. Kamu nggak dipercaya lagi. Sekarang berita benar sama berita bohong nggak ada jaraknya. Semuanya sekarang kamu anggap hoax. Kenapa? Selama ini kamu digempur oleh berita bohong yang namanya hoax. Akhirnya semua tidak kamu percaya. Karena banyak hadis palsu, mungkin akhirnya hadis-hadis tidak palsu pun kamu anggap palsu. Kalau ada orang ngomong hadis, kamu dicek dulu itu palsu apa enggak. Akhirnya ngeceknya juga enggak, hadisnya juga ditinggal. Kan sering begitu. Kalau orang ngomong apa terus ngasih dalil hadis, kamu kan alah hadis kan bisa palsu, bisa enggak. Kalau ada orang ngomong ayat terus kamu bilang, itu kan tafsir. Penafsiran yang berbeda masih ada. Akhirnya enggak ngapa-ngapain kita, isinya nyalah ke terus. Enggak ada yang bisa dipercaya dalam peradaban hari ini. Sesama saudaramu sendiri saling curiga. Maka 3 penopang nilai sosial ini karena hancur, ya pasti saja sendi-sendi kehidupan sosial politik umat Islam ikut hancur. Ini masalah kita, bukan cuma masalahmu dan masalahku. Masalah kita semua. Solusinya apa? Ya kamu jadikan dirimu orang yang rendah hati, jadikan dirimu orang yang jujur, jadikan dirimu orang yang dapat dipercaya. Karena kalau bolak-balik kamu sombong,
balik lagi ke rendah hati susah. Kalau kamu biasakan tidak jujur, balik lagi ke jujur susah. Kalau kamu biasakan tidak dapat dipercaya, suka khianat, balik lagi dapat dipercaya susah. Maka mumpung belum, saya tidak tahu mumpung belum itu bahasa baku apa enggak. Itu kan dari bahasa Jawa, mumpung durung. Saya tadi baca skripsinya mahasiswa itu ada. Setiap pagi masyarakat pada pergi ke sawah. Ini kalimatnya khas ini, kalau ndak orang Jawa ndak bisa bikin kalimat itu. Iya. Itu kan saben esuk wong-wong podo mangkat ning sawah. Nah, itu jadi setiap pagi masyarakat pada pergi. Wong Jawa itu. Nah, ini tadi yang dikritikan, cara memahami takdir. Katanya Afghani, ada kodok, ada qadar. Kalau definisinya Afghani, kodok itu ketetapan Allah sejak zaman ajali, qadar itu ketetapan Allah yang sudah terjadi sekarang. Minggu lalu kita ngomong beda antara sunnatullah dan qudratullah. Di antara kodok itu sunnatullah, qadar itu qudratullah. Jadi ketetapan Allah yang kodok ini kita percaya, yang qadar juga kita percaya. Kita yakin semua sudah diskenari oleh Allah, dan pada akhirnya yang terjadi adalah apa yang ditetapkan Allah. Kenapa dibedakan kodok sama qadar? Karena dimungkinkan yang sudah ditetapkan sejak zaman azali nanti dikodarkan oleh Allah secara berbeda. Jadi itu bedanya kodok dan qadar. Katanya Afghani, mendefinisikan kodok dan qadar itu jangan semata-mata semua sudah ditetapkan Allah begitu, tapi definisikanlah semua ada sebabnya. Jadi keliru kita selama ini, takdir itu kita definisikan semua sudah ditentukan oleh Allah, jadi serahkan semua pada Allah, kita tidak usah ngapa-ngapain. Bukan itu. Katanya Afghani, semua memang ditentukan oleh Allah, tapi untuk membuahkan sesuatu ada sebabnya. Kalau kamu ingin pinter, belajar ini jadi sebabnya. Jadi yang melahirkan takdir kepinteran itu belajarmu, karena setiap takdir harus ada sebabnya. Seperti itu cara memahami takdir, katanya Afghani. Karena dengan keyakinan takdir ini yang dikehendaki oleh Allah, katanya Afghani, justru kita harus jadi orang yang aktif, berani, berjuang, sabar, meskipun nanti ujungnya tawakal. Para ulama zaman dulu dengan memegangi kodok dan qadar ini, mereka jadi aktif, tidak ada yang males. Kita yang agak keliru memahaminya jadi fatalistik. Kalau ingin ketemu qadar yang baik, lakukan sesuatu yang baik, buahnya nanti baik. Tuh. Kalau ingin sehat, makan yang sehat, olahraga, buahnya kesehatan. Rumusnya itu. Jadi segala sesuatu itu ada sebabnya. Oke. Oleh karena itu, kalau versinya Afghani, takdir itu tidak membatasi kebebasan. Apapun yang kamu lakukan ada rumusnya. Kamu bebas milih. Kamu mau milih muslim boleh, mau milih kafir boleh. Kalau kamu milih muslim, takdirmu nanti pada akhirnya masuk surga. Kalau kamu milih kafir, takdirmu masuk neraka. Jadi tidak menghalangi takdir itu.
Percaya pada takdir berarti percaya pada sunnatullah, pada kausalitas, pada bahwa segala hal ada sebab musababnya. Bukan pasrah 100% pada Allah. Ini yang selama ini orang keliru. Kalau ingin dapat ijazah UIN, ya kamu harus kuliah di UIN. Meskipun kalau kamu kuliah di UIN bisa juga tidak dapat ijazah. Tapi kalau kamu tidak kuliah di sana pasti tidak dapat ijazah. Kamu belajar hasilnya pinter. Meskipun kamu belajar bisa juga tidak jadi pinter. Tapi kalau kamu tidak belajar, tidak mungkin kamu jadi pinter. Itu rumusnya takdir versi Afghani. Kalau kamu kayak ayat ini ya, yang merubah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai kaum ini mengubah nasibnya sendiri. Kalau kaum ini mengubah nasibnya, berusaha, Allah akan mengubah. Bukan orang ini yang mengubah, tapi Allah yang akan mengubah. Allah yang innallaha la yughayyiru. Berarti yang yughayyiru itu Allah. Dasarnya apa? Usaha kita. Kalau kita berusaha, Allah akan mengubah. Kalau kita nggak berusaha, Allah nggak ngapa-ngapain, nggak mengubah. Jadi ayat itu artinya bukan berarti manusia 100% yang berusaha dan menghasilkan sesuatu. Kita yang berusaha, tapi yang menentukan Allah. Makanya innallaha la yughayyiru. Allah tidak mengubah. Berarti yang mengubah Allah. Dasarnya apa? Ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mereka ingin merubah nasib. Jadi jangan nunggu nasib, ubah nasibmu. Jangan nunggu rezeki datang, cari rezekinya, kejar. Nah, meskipun kadang-kadang Allah intervensi lewat qadarnya, seperti saya jelaskan beberapa kali. Mungkin kamu sudah belajar, tapi Allah menakdirkan tidak pinter. Mungkin ada alasan lain, tapi itu hak prerogatifnya Allah. Itulah keyakinan pada qadar. Tapi qadar ini tidak jadi rumus pertama. Rumus pertamanya yang sunatullah, yang qada, yang kausalitas tadi. Mungkin kamu loncat dari lantai 30 tidak tewas, tapi ini jangan dijadikan pedoman. Yang dijadikan pedoman, yang tewas. Jadi awas keliru. Kalau kamu yang wah nanti kan kalau Allah nggak menakdirkan mati ya nggak mati lah Pak. Iya, cuma itu bukan rumus pertama. Rumus pertamanya kalau kamu loncat dari lantai 30 ya pasti tewas. Jadi semacam itu cara menyikapi kodok dan qadar. Jadi rumus kausalitasnya dipakai. Bukan menyerahkan hidup secara fatalis 100% pada Allah. Pak, saya santai aja. Kalau Allah menakdirkan, siapa yang bisa menolak? Kalau Allah menginginkan, iya. Cuma kalau kamu tidak usaha, Allah la yughayyiru. Allah nggak akan mengubah apa-apa. Kalau kamu diam saja, ya tidak berubah nasibmu. Nah, jadi itu rumusnya. Jadi ada rumus level qada, ada rumus level qadar. Qadar ya, makanya ada qadar, makanya orang harus berdoa. Selain kamu belajar, yo minta biar jadi orang pinter, ilmunya manfaat. Jangan mengandalkan belajarmu. Tapi kamu yo belajar. Karena belajar adalah prasyarat untuk kamu pinter dan manfaat ilmunya. Tapi kan bisa dapat laduni, Pak. Yo laduni, tapi nek dapuranmu kaya ngono yo. Tidak mungkin dapat laduni. Orang laduni pun ada usahanya kan, mujahadahnya, riadohnya. Kalau cuma main HP, nonton TV dan nonton sepak bola, ya tidak usah nunggu ilmu laduni. Gitu loh. Jadi segalanya ada usahanya. Nah, umat Islam keliru-keliru di sini. Barat itu maju ya memang takdirnya Barat. Kita memang ditakdirkan diuji oleh Allah sekarang kita.
Nah, gitu. Salah cara memahaminya. Rumus pertama, usaha dulu. Baru nanti hasilnya apa, itu qadarnya Allah. Di situ baru terakhir-terakhir, rumus ketiga baru ada namanya tawakal. Tawakal ini rumus terakhir. Kalau sudah belajar, nggak lulus-lulus sampai ke DO, ya tawakal, mau gimana lagi? Gitu loh. Wis nasibnya ndak apa-apa. Ya, baru di situ kamu nyari justifikasi ijazah itu ndak penting. Nah, itu baru. Itu rumus belakangan itu.